salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan video materi kami yang berjudul Patogenesitas Malaria. Sebelum dimulai, kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Rosmita Masirip. Kemudian yang kedua, Fadila Muis. Ketiga, Supriyati Mahulau. Dan yang terakhir, Yani Amadua. Langsung saja kita masuk pada materi kami, yaitu patogenesitas malaria. Patogenesitas malaria akibat dari interaksi kompleks antara parasit, inang, dan lingkungan. Patogenesitas lebih ditekankan pada terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah daripada koagulasi intravaskuler. Oleh karena skizogonik menyebabkan kerusakan eritrosit, maka akan terjadi anemia. Beratnya anemia tidak sebanding dengan parasitisme menunjukkan adanya kelainan eritrosit selain yang mengandung parasit. Hal ini diduga akibat adanya toksin malaria yang menyebabkan gangguan fungsi eritrosit dan sebagian eritrosit pecah melalui limfa sehingga parasit keluar. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya anemia mungkin karena terbentuknya antibodi terhadap limfa mengalami pembesaran dan pembendungan serta pigmentasi sehingga mudah pecah. Dalam limfa dijumpai banyak parasit dalam makrofag dan sering terjadi fagositosis dan eritrosit yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi. Pada malaria kronis terjadi hiperplasia dari retikulosit diserta peningkatan makrofag. Pada malaria berat mekanisme patogenesisnya berkaitan dengan invasi merozoid ke dalam eritrosit sehingga menyebabkan eritrosit yang mengandung parasit mengalami perubahan struktur dan biomolekuler sel untuk mempertahankan kehidupan parasit. Perubahan tersebut meliputi mekanisme diantaranya transport membran sel sitoaderensi, sekuenstari, dan resetting. Sitoaderensi merupakan peristiwa perlekatan eritrosit yang telah terinfeksi. P. falciparum pada reseptor di bagian endotelium, fanule, dan kapiler. Selain itu, eritrosit juga dapat melekat pada eritrosit yang tidak terinfeksi, sehingga terbentuk roset. Resetting adalah fenomena peletakan antara sebuah eritrosit yang mengandung merozoid matang yang diselubungi oleh sekitar 10 atau lebih eritrosit parasit sehingga berbentuk seperti bunga. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya resetting adalah golongan darah yang dimana didapatkannya antigen golongan darah A dan B yang bertindak sebagai reseptor pada permukaan eritrosit yang tidak terinfeksi. Patogenesis yaitu istilah kedokteran yang berasal dari bahasa Yunani pathos, penyakit, dan genesis, penciptaan. Patogenesis yaitu semuanya ronde perkembangan penyakit atau patogen, termasuk setiap tahap perkembangan. Rantai peristiwa yang menuju kepada terjadinya patogen tersebut dan serangkaian perubahan bangun dan fungsi setiap komponen yang terlibat di dalamnya, seperti sel, jaringan tubuh, organ, oleh stimulasi faktor-faktor eksternal seperti faktor mikrobial, kimiawi, dan malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles bufina. Setelah gigitan nyamuk tersebut, parasit masuk ke dalam tubuh dan menempati organ hati, di mana parasit dapat tumbuh dan berkembang biak. Siklus pada manusia, pada saat nyamuk infektif menghisap darah manusia, sporozoid yang terdapat di bagian kelenjar liur nyamuk akan masuk melalui peredaran darah manusia menuju sel hati. Sporozoid kemudian berkembang menjadi tropozoid hati. Tropozoid hati berkembang menjadi skizon hati. Skizon hati kemudian pecah mengeluarkan merozoid dengan jumlah mencapai 10.000 sampai 30.000 merozoid. Siklus ini disebut sebagai siklus exoerythrocytal yang berlangsung selama
Merozoit yang berasal dari skizon hati kemudian masuk ke peredaran darah dan menginfeksi sel darah merah. Di dalam eritrosit, parasit tersebut mengalami perkembangan lagi dari stadium sporozoid hingga skizon. Skizon yang telah menginfeksi eritrosit tersebut kemudian pecah dan merozoit dari skizon yang pecah tersebut akan keluar. Jumlahnya yaitu 8-30 merozoit sehingga menginfeksi sel darah merah lainnya. Siklus ini disebut sebagai siklus eritrosel. Secara keseluruhan, proses perkembangan secara aseksual ini disebut sebagai skizogoni. Setelah sampai 2-3 siklus skizogoni, sebagian merozoit yang menginfeksi sel darah merah akan membentuk stadium seksual atau gametosis jantan dan betina. Nah, teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.